Halo, kembali bertemu di channel Madya Destrianto. Pada video saya sebelumnya, saya telah berjanji men-sharing tutorial mengenai software aplikasi yang saya pakai dalam proses recording audio. Seperti rekomendasi saya pada video sebelumnya, untuk kita yang masih pemula, saya menyarankan pakai kombinasi aplikasi audio editing, Audacity, dan Reaper. Oke, yang pertama kita lihat penampakan Audacity terlebih dahulu. Untuk link downloadnya, kamu bisa cek di deskripsi ya. Oke, tahap pertama yang harus kita lakukan pada aplikasi ini adalah mengkonfigurasi aplikasinya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke menu Edit, Preference. Yang pertama pada bagian Device. Pada bagian ini sebenarnya yang perlu sekali mendapat perhatian adalah Latency Compensation. Latensi ini bahasa simpelnya apa ya? Mungkin kesesuaian suara kita yang masuk ke mikrofon dengan waktu yang dibutuhkan untuk merecord suara kita ke aplikasi. Nah, settingan ini bisa berbeda, mungkin tergantung spesifikasi alat yang kita gunakan. Bisa jadi dari segi memori laptopnya atau PC-nya, jenis mikrofonnya, dan lain sebagainya. Jadi jika ini kita sesuaikan, suara kita bisa masuk record sesuai dengan ketukan musik yang kita jadikan sumber dalam cover lagu kita. Oke, ini kita nolkan dulu. Kemudian pada bagian interface, karena saya menggunakan VX8 Live Soundcard, jadi ini biarkan default. Mungkin untuk soundcard jenis lain ini perlu penyesuaian. Kemudian pada bagian playback atau output, biarkan seperti ini. Kemudian pada bagian recording atau inputnya, tentu yang kita pilih adalah mikrofon LZY USB audio. LZY USB audio ini adalah soundcard V8. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita ke Generate Rhythm Track. Klik OK. Coba kita dengarkan. Nah, jadi ini seperti ketukan-ketukan. Nah, ketukan-ketukan ini nanti kita rekam melalui mikrofon kita. Oke, langsung saja pada keyboard kita klik Shift R atau record pada new track. Oke, cukup. Oke, kita tambah volumenya biar jelas. Kita klik select, kemudian kita pergi ke efek, amplify, nggak apa-apa, 17 juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian kita perbesar. Nah, ini lihat. Ada perbedaan beberapa milisecond dari suara yang kita rekam dengan waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, perbedaan waktu inilah yang harus kita masukkan kepada menu latensi tadi. Coba kita lihat nilai perbedaannya. Kita perbesar. Boleh dengan mengklik zoom in atau kontrol dan scroll mouse ke atas. Coba kita klik save, kemudian kita klik. Nah, nilai perbedaannya sekitar 154 second. Jadi suara yang masuk ke dalam mikrofon itu telat sekitar 154 second. Nah, kita langsung masuk ke menu edit, kemudian preference, kemudian masukkan nilainya. Minus 154. Oke. Oke, konfigurasi latensinya sudah selesai. Kemudian kita kembali ke menu edit, preference. Yang lain menurut pengalaman saya dapat kita abaikan saja. Kita langsung masuk ke quality. Supaya hasil dan segala proses recording dan editing kita mencapai nilai maksimal dari kemampuan aplikasi ini. Yang ini kita pilih best quality, kemudian yang ini juga best quality. Kemudian klik OK. Jangan khawatir, ini tidak lantas membuat prosesnya menjadi berat. Tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap proses aplikasi ini. Oke, proses setting selesai. Kemudian kita fokus kepada menu efek. Nah, pada menu efek ini beberapa proses atau operasi yang bakal sering kamu gunakan di sini adalah amplify, kemudian equalization, kemudian reverb. Oke, kita coba rekam ya. Kita klik record. 1 2 3 tes 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 1 2 3. 1 2 3 tes 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 1 2 3. Oke, kita coba pakai musik. Nah, bisa kita drag aja langsung musiknya seperti ini.
atau kita pilih menu file, kemudian import audio dan arahkan ke file musiknya. Oke, kita coba dengarkan. Oke, kemudian kita mulai recording audionya. Pada keyboard kita tekan Shift dan R, yang artinya merecord pada new track. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpaan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin sangat, kau tetap bertahan. Oke, cukup. Coba kita dengarkan hasilnya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Nah, masih standar. Ya begini hasilnya. Sekarang kita coba belajar sedikit editingnya. Nanti untuk lebih detailnya, kamu coba aja oprek-oprek sendiri ya. Pada tahap awal yang harus kita lakukan adalah menghilangkan noise-nya jika ada. Pengalaman saya selama menggunakan Soundcard V8 ini noise-nya sedikit sekali. Coba kita lihat ada noise-nya. Ini noise. Nah, kita coba ambil sampelnya, kemudian kita pergi ke menu efek, kemudian noise reduction, kemudian kita pilih get noise profile, kemudian kita select semuanya, kembali ke efek, kemudian noise reduction, kemudian klik OK lagi. Oke, proses ini dapat kita ulang sesuai kebutuhan kita hingga merasa noise sudah minim atau memang hilang sama sekali. Kita ambil lagi sampelnya, kemudian pergi ke efek, kemudian noise reduction, get noise profile, kemudian select, kembali ke efek, kemudian noise reduction lagi, klik OK. Nah, udah hilang. Kemudian untuk suara-suara lain yang kira-kira ingin kita hilangkan secara manual seperti ini. Oke, cukup. Kita tinggal select, kemudian kita klik Ctrl L. Oke, kemudian kita coba otak-atik dengan memberikan efek. Kita klik select, kemudian pergi ke efek, kemudian ke equalization. Nah, pada 4000 Hz ke kanan, ini adalah treble-nya. Pada 500 Hz ke kiri, ini adalah bass. Nah, ini settingan saya. Nanti untuk teman-teman sesuaikan saja dengan tipikal suara kamu. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, selanjutnya kembali ke efek, kemudian reverb untuk memberi sentuhan seperti recording di studio. Klik OK. Kita coba dengarkan. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpaan di keningmu. Oke, sudah mulai oke ya. Kemudian kalau kita mau coba kasih efek lain lagi, kita coba pilih select, kemudian efek, kemudian kita pilih delay. Yang pertama delay type-nya biarkan bouncing ball, kemudian ini biarkan default seperti ini. Nah, yang perlu kita rubah itu ini. Ini sesuai selera. Delay time itu sama seperti kita menambahkan efek echo pada suara kita. Kalau saya biasanya pakai nilai 0,350. Kemudian kita klik OK. Kita coba dengar hasilnya.
matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Nah, udah semakin bagus ya. Nah, ada pada satu kondisi ketika kita mendengarkan hasil rekaman kita itu ada yang fals. Nah, untuk memperbaiki itu kita memerlukan fitur retune. Pada fitur bawaan dasar Audacity, fitur retune itu tidak ada. Nah, makanya saya lebih senang memakai fitur bawaan retune pada Reaper. Nah, coba kita buka Reaper. Yang kita perlukan hanya file suaranya saja. Jadi dari Audacity kita ekspor file suaranya saja. Oke, file musiknya kita hilangkan dulu. Kita ekspor dalam bentuk file audio yang lebih universal, yaitu WAV 00001. Save. Kemudian kita masuk ke Reaper. Untuk link download Reaper nanti kamu cek di deskripsi ya. Langsung kita ke menu Insert, kemudian Media File. Pilih filenya 00001. Open. Nah, kita coba play. Di matamu masih tersimpan selasa. Nah, di sini mungkin kamu bisa mendengarkan lebih detail kira-kira falesnya di mana. Nah, disinilah kita memanfaatkan fitur retune yang ada di Reaper. Kita pergi ke Effects, kemudian pilih kokos, kemudian pilih kokos, kemudian retune. Oke. Coba tekan spasi pada keyboard kamu untuk play. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Nah, terdengar ya, ada beberapa bagian yang tidak on pitch alias fals. Nah, pada fitur retune yang ada di Reaper ini, saya biasanya menggunakan correction automatic dan manual correction. Jadi, di samping kita mengandalkan kemampuan aplikasinya dalam mengkoreksi nada, kita juga bisa mengkoreksinya secara manual. Automatic pitch correction-nya kita centang, kemudian nilai attack time-nya 120. Semakin besar nilai attack time ini, akan semakin lambat dan semakin natural. Cuman kalau terlalu kecil juga nggak terlalu bagus. Nanti suara kamu bisa terdengar seperti robot. Kemudian manual correction-nya kita centang. Tekan spasi untuk mulai play. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Nah, kamu mungkin mendengar ada part-part yang kira-kira tidak sesuai dengan nada yang seharusnya. Seperti ini. Di matamu. Coba kita naikkan sedikit. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat. Hempasannya tidak stabil. Coba kita stabilkan. Hempasan terpahat. Nah, lebih bagus ya. Kita lihat correction otomatiknya. Hempasan terpahat. Nah, ini yang warna hijau ini adalah koreksi otomatis. Oke, setelah proses return selesai di Reaper, lalu filenya kita kembalikan ke Audacity dengan mengekspor kembali file suara ini dalam bentuk WAV. Masuk ke render, kemudian browse, pilih foldernya. Oke, kemudian namanya kita bikin Rindu Ayah Ricun. Render. Ctrl Z sekali untuk undo karena kita buang musiknya tadi. Kemudian file recording suara kita tadi kita delete.
Kita import file audio yang sudah kita return tadi. Rindu Ayah return. Open. Oke, kita coba dengar. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa, benturan dan hempasan terbang di keningmu. Oke, sudah lumayan ya. Oke, jika kita rasa proses editing audionya sudah selesai, tinggal kita ekspor filenya dalam bentuk MP3. Bikin Rindu Ayah final. Oke, proses auditing audio kita selesai. Simple ya. Pada video berikutnya saya akan sharing kembali kepada teman-teman tentang teknik mengedit video klip cover lagu kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.